Okay, good morning. Let's we talk about healing. What do you think about healing? Ya, buat saya pribadi, saya itu orang sekitar saya pasti tahu lah. Saya itu agak sedikit benci dengan kata-kata healingnya. Why? Bukankah wajar untuk healing, untuk santai-santai? That's human, ya kan? Nggak ada yang salah akan hal tersebut. Cuma kalau saya pribadi melihatnya, kita telah lelah bekerja, kita dihimpit badai kehidupan, kita dihimpit dengan beban berat kehidupan yang sangat berat, ya kan? That's why we need healing. Nggak gitu. Kalau buat saya ya, nggak gitu. Kita melalui beban berat, kita melalui segala macam tekanan dalam pekerjaan kita, segala macamnya itu kan tujuan, kita memiliki tujuan. Apa tujuan kehidupan kita? Apa sih yang kita mau tuju? Apa sih yang mau kita dapatkan dalam kehidupan kita? That's the point, ya. Karena kita ada yang mau dituju, wajarlah kalau terasa berat, terasa sakit, terasa lelah, ya kan? Tapi waktu sampai tujuannya menyenangkan tidak? Ya, that's what I thought, ya. Dan satu lagi, lalu kalau sampai satu tujuannya, boleh nggak kita bersenang-senang di tujuan tersebut? Boleh. Tapi namanya bukan healing. Apa namanya? Self-reward. Loh, kok kan itu kan bentuknya sama. Healing dan self-reward itu mungkin dengan jalan-jalan atau dengan membeli sesuatu untuk pribadi. Mungkin sama. Tapi sisi mental yang berbeda. Kenapa? Waktu kita healing, artinya kita mengalami luka parah, kita membutuhkan perbaikan, kita butuhkan kesembuhan, ya kan? Ya, yang kita butuhkan kesembuhan. Lalu setelah sembuh, kita mati-matian lagi, kita kerja lagi, kita terhimpit beban berat lagi, kita sakit lagi, kita butuh healing lagi. Oh, jadi kehidupan kita cuma untuk healing dong. Kehidupan kita untuk sakit, healing lagi, sakit, healing lagi. Nggak ada achievement sama sekali. Tapi kalau self-rewards beda. Bedanya apa? Kita udah sampai tujuan kita. Setelah sampai di tujuan kita, karena kita memberi hadiah kepada diri kita, contohnya, wah, saya berhasil mencapai achievement saya, maka saya kasih ice cream untuk saya pribadi. That's not healing. Itu suatu hal yang precious, yang penghargaan buat pribadi saya. Ini loh hasil kerja keras saya loh, gitu loh. Artinya apa? Artinya kehidupan kita akan terus meningkat. Kita dari achievement ini, kita ke achievement satunya, dari achievement satunya kita ke achievement lainnya, dari achievement lainnya kita ke achievement lainnya, makin meningkat. Ya beda dengan tadi, kita kerja keras sampai titik yang tinggi, kita merasa sakit, jatuh, butuh healing, ya kan? Naik lagi, kerja keras lagi, titik tinggi lagi, sakit, jatuh lagi, butuh healing lagi. Ya kehidupan kita begini, ombak banyu. Ya, dari mentalnya sendiri udah berbeda itu, ya. Maka dari itu saya sedikit agak benci dengan orang-orang yang menyatakan, wah, gue butuh healing nih, ya. Dan kenapa? Waktu kita ngomongin seperti itu, artinya kadang-kala kita mengasihani diri kita, ya. Aduh, kasihan sekali diri gue nggak sanggup untuk menerima beban ini, diri gue butuh kelepasan, diri gue butuh kebebasan. No, diri kita tuh kuat, ya. Diri kita tuh sekuat apa yang kita pikirkan. Itu sih sejauh yang saya pahamin sampai sekarang. Contoh gampangnya, push up. Push up, saya tuh nggak kuat push up 10, tapi saya paksa push up 10. Oh, ternyata nyampe ya. Kalau ngelihat video push up saya beberapa waktu lalu, push up 10 itu udah ngos-ngosan, ya kan? Tapi sempat saya pasang taruhan sama beberapa murid. Oke, kalau kamu dapat segini, saya push up 20. Ya, coba baik taruhan ya. Supaya untuk menyemangati diri lah ya dengan push up, ya kan? Nah, akhirnya dia dapat poin tersebut. Haruslah saya push up 20. Waduh, kepikiran 10 aja kemarin ngos-ngosan. Gimana dengan 20? Push up 20. 10, wah udah kerasa berat. Ayo bisa 15.
18, udah sampai 18, oh bisa ini sih. 19, walaupun 20 berat sekali, tapi bisa. Ya. Jadi yang ngebatasin diri kita adalah pikiran kita sendiri. Itu menurut saya pribadi ya. Dan mungkin nggak kalau kita melanjutin, kayaknya saya bisa nih lebih dari 20. Bisa. Ya, selama kita mau usaha sih bisa-bisa aja. Sampai satu titik benar-benar nggak bisa, ambruk, bruk, jatuh, kelelahan. Kan gitu, ya kan? Tapi dasar utamanya adalah, batas utamanya adalah pikiran kita dulu. Oh, jadi cuma mampu push up 5 kali. Ternyata dipaksain, oh ternyata cuma mampu 10 kali. Ternyata dipaksain, oh cuma mampu 20 kali. Dipaksain lagi, ternyata masih bisa. Ya, jadi diri kita sendiri yang membatasi diri kita gitu. Maka dari itu, untuk healing, balik lagi, yaitu kita mengasihani diri kita. Wah, kasihan, badan gue udah capek dari pagi sampai pagi lagi, udah pikirannya berat, menanggung beban berat sekali, ya kan? Ya, itu semua cuma di pikiran kita. Lelahnya segala macam di pikiran kita. Pertama kali lelah muncul itu adalah di pikiran kita. Saya nggak bisa menolak. Pernah nggak Setiadi capek? Pernah. Pernah nggak Setiadi merasa capek? Pernah, ya kan? Tapi waktu Setiadi merasa capek atau hal-hal demikian, lalu Setiadi mencoba tarik nafas sebentar, duduk sebentar, pikirin, tenangin diri sebentar, dan akhirnya puji Tuhan bisa bangun lagi, bisa jalan lagi, bisa kerjain segala sesuatu lagi, ya, sampai mencapai tujuannya. Waktu tujuannya tercapai, self reward, that's it. Itu boleh, ya. Kenapa? Achievement, kita udah mencapai satu achievement, berarti di sini saatnya kita take a break, saatnya kita menikmati kesuksesan kita sedikit, ya kan? Ya, menikmati kesuksesannya, dan kita mulai berpikir lagi, apa nih achievement selanjutnya? Apa sih yang kita kejar selanjutnya? Ya, semuanya pendapat Setiadi pribadi. Sekali lagi, saya sendiri nggak mempermasalahkan orang yang suka ngomong hilang healing. Tapi kalau saya pribadi agak sedikit nggak suka akan hal tersebut. Kalau Anda untuk self reward, that's it, silakan. Ya, karena waktu self reward berarti sudah ada yang dituju dan sudah mencapai tujuannya, dan Anda layak mendapatkan hal tersebut. Ya. Demikian share-nya. Thank you.